Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fikaya Amanah. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi untuk memenuhi tugas. Nah, mengenai tarekat-tarekat yang berkembang di Indonesia. Nah, tarekat yang berkembang di Indonesia itu sangat banyak. Namun di sini saya memaparkan sedikit beberapa tarekat saja untuk mempersingkat waktu. Nah, tarekat yang pertama yang saya ambil itu yaitu tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah ini datang ke Indonesia secara bergelombang, yaitu pada abad ke-16, 18 dan juga 19. Tarekat ini dibawa oleh para Alawiyah yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Nah, mereka datang ke Indonesia itu dengan tujuan pertama berdakwah, namun berdagang sambil berdakwah. Nah, selama mereka berada di Indonesia itu mereka dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada kelompok Walaiti dan juga Muwalat. Kelompok Walaiti yaitu orang yang lahir dari negeri asalnya dan menetap di Indonesia atau di Nusantara. Sedangkan kelompok Muwalat yaitu keturunan para Alawiyah ini yang lahir di Indonesia. Nah, nama Alawiyah ini dinisbatkan kepada Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Al-Siddiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain putra Ali dan Fatimah. Nah, tarekat ini tidak mengharuskan adanya silsilah keilmuan, tidak mengharuskan adanya silsilah keilmuan, yaitu yang melalui hubungan murid ke guru dan ke guru seterusnya, melainkan cukup jalur nasab atau jalur hubungan keluarga, jalur nasab. Nasab yang mulia yang menjadi hubungan atau penghubung dari mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua ada tarekat Naqsabandiyah Ali Ba'alawiyah di pesantren Zainul Hasan. Nah, tarekat ini dibawa oleh Syekh Hasan Genggong. Nah, Syekh Hasan ini mendapatkan ajaran tarekat ini dan juga dibayat oleh Syekh Al-Hasan Jazumi Manduri. Tarekat Naqsabandiyah merupakan salah satu tarekat yang penyebarannya cukup luas. Nah, tarekat ini mengutamakan pada pembahasan tentang hakikat dan tasawuf dengan unsur pemahaman rohani tentang rasa atau zauq. Tarekat ini perpaduan antara tarekat Naqsabandiyah dengan tarekat Ali Ba'alawi atau tarekat Alawiyah tadi. Nah, tarekat yang ketiga ada tarekat Idrisiyah. Tarekat Idrisiyah itu tarekat yang dibawa oleh Syekh Ahmad bin Idris Al-Fasi Al-Hasani. Tarekat ini berasal dari tarekat Hidriyah yang dibawa oleh Nabi Khidir alaihissalam, lalu yang diberikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud melalui murid Syekh Ahmad bin Idris Al-Fasi Al-Hasani. Tarekat ini menekankan pada aspek lahir dan batin, yang mana tarekat ini juga berkembang pesat karena
melalui murid Syekh Ahmad tadi, murid-muridnya itu membangun sebuah kelompok, membangun sebuah komunitas yang mana mereka mengembangkan dan juga membangun dan juga mengembangkan ajaran-ajaran tarekat Idrisiyah ini menjadi lebih spesifik lagi. Nah, di dalamnya itu juga diadakan sebuah pengajian atau pertemuan rutin yang biasanya membahas topik kekinian dan yang lebih dengan pendekatan tasawuf Islam. Yang keempat, ada tarekat Qadasiyah. Tarekat Qadasiyah ini dibawa oleh Bapak Suprapto bin Hadis Darmo Suharto dan bersama murid pertamanya yaitu Bapak Zamzam Tanu Wijaya. Nah, Bapak Zamzam ini di Bandung, beliau membuka sebuah pengajian dengan pengantar tasawuf yang dinamai dengan kajian Serambi Suluk. Nah, karena udah sering dilakukan, udah sering diadakan. Nah, maka dari itu pengajian itu dibentuk menjadi sebuah perkuliahan mingguan dengan memperkenalkan aspek-aspek tasawuf dan thariqah secara ketat yang merujuk pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, nama perubahan nama dengan nama Qudusiyah yang artinya memperkenalkan kembali dan menjelaskan konsep Ruhul Qudus yang termaktub dalam Al-Quran kepada umat. Perubahan nama Qadasiyah menjadi Qudusiyah itu tak lain tujuannya untuk memfokuskan kembali tema thariqah dari Qadis sebagai Qadis persona ke Kudus. Nah, yang kelima ada tarekat Khalwatiyah. Dari nama khalwat menyendiri untuk merenung. Tarekat ini berkembang di Indonesia dibawa melalui Syekh Muhammad Al-Khalwati. Nah, di dalamnya terdapat dua tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah Yusuf dan tarekat Khalwatiyah Saman. Nah, kedua tarekat ini diturunkan dari dua murid Syekh Muhammad Al-Khalwati ini. Nah, dua muridnya yaitu Yahya Asyarwani yang menurunkan atau membawa tarekat Khalwatiyah Yusuf, dan Muhammad Amir Umul Khalwati membawa atau menurunkan tarekat Khalwati Saman. Pokok ajaran dari tarekat Khalwati ini adalah berkisar pada usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti penekanan melakukan amal-amal soleh dan latihan-latihan kerohanian. Amalan ini terletak pada pelaksanaan ibadah sholat, zikir. Nah, itu semua dilakukan tertib dan teratur. Zikir dilakukan dengan suara yang samar-samar. Nah, tarekat Khalwatiyah ini kan ada dua jenis tadi, tarekat Khalwatiyah Yusuf dengan tarekat Khalwatiyah Saman. Tarekat Khalwatiyah Yusuf itu cenderung kalau berzikir itu samar-samar. Nah, kalau yang Saman itu cenderung keras. Nah, tapi kedua ini tidak maksudnya dalam berzikir itu tidak
menjadi patokan, entah itu tarekat Yusuf maupun tarekat Al-Fatihah Yusuf maupun tarekat Al-Fatihah Samaan, tidak menjadi pertimbangan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam pengucapan, saya ucapkan mohon maaf, dan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.